karena melihat begitu banyak persoalan dari aspek hukum dalam proses penanganan perkara ini. Ya, saya jadi advokat itu sejak sebelum masuk KPK. Jadi sejak 2012 saya sudah di 2012-2013 saya sudah disumpah sebagai advokat, dan itulah profesi yang saya jalankan saat ini. Saya pamit dari KPK pada Oktober 2020 dan kemudian secara full menjadi advokat. Tadi Bang Todung sebenarnya menyampaikan beberapa hal terkait dengan mungkin banyak pertanyaan ya dari teman-teman, kenapa kemudian katakanlah Bang Todung adalah tokoh anti korupsi kemudian menangani kasus korupsi, karena melihat begitu banyak persoalan dari aspek hukum dalam proses penanganan perkara ini dan juga dari substansinya. Kalau terkait kami masuk kemudian pada tim hukum untuk proses persidangan perkara pokok ini, tentu sebelumnya sudah ada diskusi ya, dan kami mempelajari terlebih dahulu. Jadi kami pelajari ada 2 putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, karena putusan pengadilan itulah yang menjadi pegangan paling kuat. Seharusnya bagi semua pihak itu jadi pegangan paling kuat. Dan di putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap untuk 3 orang terdakwa tersebut sebenarnya sangat jelas. Tidak ada peran Pak Hasto Kristianto yang kemudian bisa membuat Pak Hasto dijerat sebagai pemberi suap, dan seluruh sumber dana yang diberikan pada Wahyu Setiawan menurut putusan tersebut, fakta hukum yang sudah diuji di persidangan tersebut itu bersumber dari Harun Masiku. Jadi bisa dibayangkan kalau kemudian tiba-tiba di perkara ini berubah dan ada tersangka baru, dan nanti ada perubahan lagi misalnya di proses persidangan, lalu bagaimana dengan fakta sidang yang sudah ada sebelumnya? Setelah kami pelajari itulah kemudian kami cukup yakin bahwa kasus ini seharusnya diuji secara rinci dan secara detail dalam proses persidangan nanti. Mungkin itu ya. Febri, mungkin mau minta tanggapan, kan Bang Febri bersama Bang Arman juga sempat membela Pak Ferdi Sambo. Lalu waktu itu juga melawan juga Bang Roni yang sebagai kuasa hukum Barada Richard. Mungkin model apa sih yang pada saat ini bisa buat memenangkan buat Pak Hasto itu tidak terbukti bersalah? Jadi begini teman-teman, saya advokat, Bang Arman Hanis, ketua saya di AAI, sebagai advokat juga tentu saja, dan tim ini juga advokat, Bang Roni Talapesi juga advokat. Mungkin ini juga bisa jadi proses pembelajaran bersama kita bahwa advokat itu bekerja secara profesional, dan ada satu prinsip dasar dalam dunia advokat itu, advokat tidak bisa diidentikan dengan klien. Bahwa ada perbedaan pendapat saat menangani kasus yang lain, kami tetap profesional untuk melihat fakta-fakta hukum yang ada. Dan sekarang kami bersama Bang Roni Talapesi dalam satu tim hukum, tentu saja kami akan fokus pada aspek hukumnya secara profesional. Jadi ini pembelajaran juga bagi kita semua, bagi teman-teman kami juga di kalangan advokat, bahwa advokat tidak bisa diidentikan dengan klien. Itu tertulis jelas ya di Kode Etik Advokat, di Undang-Undang Advokat juga ada jaminan tersebut, dan juga advokat menjalankan fungsinya tugasnya secara profesional, seperti itu. 17 tim pengacara yang akan mendampingi Pak Hasto Kristianto. Febri Diansyah Esa selaku koordinator jubir tim pengacara Mas Hasto Kristianto. Pihak Hasto melakukan konsolidasi, dan salah satu bentuk konsolidasinya adalah menyiapkan tim lawyer yang lebih banyak. Ada 14 nama, dan kemudian sebagian orang agak terkejut, walaupun tidak harus terkejut. Salah satu pengacara itu adalah mantan juru bicara KPK. Tadi sudah dikatakan menambah jumlah pengacara kan nggak masalah. Dulu saya sama Bang Novel banyak kasus, jangan tadi 17 atau 14 gitu ya. Itu sampai ratusan dulu pengacara. Pengacaranya kasusnya. Ya udah Bapak gak usah ngomong. Ya kan itu pernah kan tanda tangan semua kan. Ya tapi ya kan kita nggak takut orang kalau pemeriksaan tersangka cuma 1 doang yang naik gitu kan. Di sidang juga nggak mungkin semuanya ada di sidang kan. Pasti Pak Hakim juga membatasi. Ya kan. Maksud seluruh pengunjung sidang lawyer? Banyak kan lawyer ya. Jadi seperti itu ya, kita hormati aja. Menunjuk berapa ratus orang kayak juga nggak masalah. Ketika Febri kemudian menjadi pembelanya Hasto, artinya kan dia kalau dia pasti akan sama dengan lawyer-lawyer yang lain ya kan, narasinya nggak mungkin berbeda. KPK baik gitu kan, KPK udah benar, nanti di sidang tiba-tiba dia bicara
Yang mulia KPK sudah benar sama presiden nggak mungkin gitu kan. Pasti dia akan ikut dengan narasi lawyer Hasto yang lain ya. Tapi kan dia yang lebih paham gitu kan tentang penegakan hukum di KPK gitu kan, yang nggak main-main gitu kan. Sinyalemen yang diajukan Mas Novel ada peristiwa lain yang mudah-mudahan itu bisa dibongkar. Jangan-jangan itu yang menyebabkan konsolidasi lawyers dari pihak Hasto itu diperkuat. Sampai meng-hire salah satu temannya Sobat Yudi ya, untuk menjadi lawyer itu. Jadi ini dengan begitu dia akan coba memperkuat pertahanan karena akan ada satu informasi yang akan coba dibuka. Ini agak sedikit coy ya. Kita Coy? Ya karena itu kan waktu itu adalah jubir Pak. Iya. Oh. Dan dia saat itu Tahu semua, mengetahui lah ya. Paling nggak boleh nanya ke penyidik. Iya, dan mendapatkan update lah terkait dengan saat itu kondisinya seperti apa sih, Iya. gitu ya. Jadi dia sebenarnya udah punya Coynya di situ ya. Iya, dia sebenarnya udah punya suasana kebatinan di saat itu seperti apa gitu ya. Belum lagi kan waktu ada pemulangan penyidik ya si Rosa itu yang Kasatgas ini kan. Nah, kan dia masih jadi jubir. Iya, di dan situ. dan bertindak untuk melindungi Rosa ya. Iya, dia waktu itu malah jadi salah satu yang melindungi Rosa gitu ya. Menarik juga memang. Tapi gini, gimana, Mas? bisa itu sebagai coy, bisa juga sebagai kebangetan. Kenapa? Karena begini, kalau kita lihat bahwa kan tahu bahwa saat itu yang membuat pelemahan KPK seperti apa tahu. Yang membuat TWK itu seperti apa tahu. Yang bikin kemudian teman-teman dikerjai di PTIK seperti apa tahu. Iya. Masa kemudian lupa, itulah menurut saya kebangetan. Jangan-jangan karena itulah dia di hire. Dari sisi kebangetannya, dari sisi ininya, dari sisi kepentingan untuk pembelaan Mas Hasto, diperlukan orang dari pihak dalam yang memahami masalah supaya bisa dibongkar. Tapi terlepas dari itulah Pak, seandainya pun betul kepentingannya tadi, faktanya memang jelas gitu. Jadi mestinya nggak menjadi risau ya, nggak menjadi risau soal itu. Cuman dan saya yakin juga pembuktiannya cukup kuat kok. Dengan begitu maka mestinya hal-hal itu nggak terlalu. Cuman masalahnya memang betul masalah coy, masalah kebangetan, masa sih nggak tahu gitu. Iya. Dan kalau kemudian Dan dia pernah jadi saksi juga di KPK loh. Waktu perkara SCL kan. Oh jadi saksi. Iya. kasus mantan menteri. Oh iya betul. Kan, jadi maksud saya ya ngapain terus kemudian ya ini moral aja ya, maksudnya masa dia berhadapan dengan teman sendiri gitu kan, jaksa-jaksa itu kan ya teman dia juga dulu kan. Ya nah, kan maksudnya ya masa nggak ada yang lain, dunia ini begitu luas kayak dunia sempit aja gitu kan, masa lu berhadapan dengan teman lu sendiri. Kalau kita dulu mengkritik ya kan, kita kritik kan bukan KPK-nya secara lembaga ya, tapi pimpinannya yang perbuatannya salah. Kami meyakini Sekjen PDI Perjuangan Pak Hasto Kristianto saat ini adalah seorang tahanan politik yang dipaksa diam dan dijerumuskan menggunakan proses hukum yang telah dibajak oleh kepentingan pihak-pihak tertentu. Jadi ketika bicara terkait dengan kasus Harun Masiku, suap yang di OTT itu waktu itu, kan sebetulnya penyidik waktu itu membincangkan dalam forum expose, yang dibincangkan bukan hanya kasus Harun Masiku, tapi juga kaitan dengan Hasto. Itu sudah dibicarakan 2020. Tapi kemudian waktu itu Firly Bahuri nggak suka dengan itu. Memang Firly Bahuri waktu itu dominan ya, sebagai pimpinan dia dominan. Makanya itu pertanyaan Abang ke Hasto salah satunya ya. Iya. Yang belum dijawab sama dia. Iya. Dia hanya berani menjawab yang perubahan. Karena kan memang setahu saya Firly itu cukup dekat dengan Hasto. Jangan-jangan akan ada kasus baru lagi yang muncul di situ. Dan saya yakin, gitu loh. saya yakin itu mestinya momentum ini digunakan ya. Ada dugaan, dan ini pernah dibicarakan oleh beberapa media juga terkait dengan upaya untuk menutup kasus besar tertentu. Dan menutupnya itu dimungkinkan atau diduga keras itu ada suap. Karena kasus besar, suapnya pastinya besar gitu. Dan Nah, oleh orang-orang yang berpengaruh. Orang-orang punya pengaruh. Ketika ini diungkap, harapannya adalah kita tentunya tidak ingin ini terjadi di kemudian hari. Yang kedua, orang-orang yang berbuat sejahat ini harus dihukum. Kami
meyakini proses yang sedang berjalan ini adalah bentuk pembajakan fungsi-fungsi penegakan hukum untuk kepentingan politik atau bahkan balas dendam politik atas sikap politik PDI Perjuangan dalam menegakkan aturan internal yang berujung pada pemecatan sejumlah kader partai. Kasus ini murni penegakan hukum. Saya yakin itu. Ya, kalau misalnya ada tuduhan ini ada pesanan, kemudian ini politis dan sebagainya, ada yang diuntungkan, ya memang ya pasti dalam suatu hal ya peristiwa memang ada yang diuntungkan gitu ya. Tapi kan apakah ada korelasi langsung? Ya kan belum bisa dibuktikan. Yang diuntungkan siapa dalam kasus ini? Ya kalau mereka selalu mengatakan Pak Jokowi kan mereka nuduhnya Pak Jokowi gitu kan, dibilang ini KPK edisi Jokowi. Jadi dulu Pak KPK edisi apa? Gaban, Sariban, atau Megaloman kan? Oh, ini dianggap dituduhnya KPK edisi Jokowi. Edisi Jokowi. Jadi ini atas kepentingan Jokowi. Iya, bahkan kan ada video Hasto yang kemarin viral ya. Apa tuh isinya? Loh, bukannya udah kemarin dijelasin di Bang Novel? Apa isinya? Iya, yang mana lagi? Kalau lu kasih komen berarti harus jelasin. Iya, apa? ya intinya kan istilahnya menuduh Pak Jokowi itu adalah dalang dibalik revisi undang-undang KPK. Padahal kita tahu ya dia terlibat juga semua, gitu semua. kan? Nggak usah cuci tangan lah. Iya, iya. Oke, Artinya bukan hanya Pak Jokowi. Iya. dalam. Jadi kalau dibilang politik, jangan-jangan faktor politik juga yang membuat Firly Bahuri kemudian tidak menaikkan saat itu. Iya. Tapi ketika faktanya jelas, faktanya ada, buktinya ada, sekarang naik, itu bilang itu politik. Lah sekarang yang politik yang mana nih? Yang 2020 apa yang 2025 nih? Gitu. Siapakah yang berpolitik Ya, itu menjadi persoalan yang juga, Pak. menyebabkan kasus ini tertunda-tunda cukup Ya. lama? Tentang apakah ada benar dugaan ada kaitan kasus di balik suap ini. Nah ini yang lebih menarik. Dan kita pengen nunggu itu. Gak tahu kebetulankah atau faktor lain orang-orang yang terkait dengan OTT kasus ini dan yang menangani perkara ini itu banyak yang di TWK-kan, disingkirkan. Ups. Kalau dibilang itu kebetulan kok iya sebagian besar gitu kan. Saya menduganya paling tidak ada peran Firly. Tapi tentu harus dalami. Lu nggak usah kaget-kaget, Ruth. Tapi lu setuju kan? Ya kaget juga Pak. Lanjutin Mas. Ya, dan kalau kita lihat Pak, sebetulnya kaitan dengan TWK-TWK-an itu, TWK abal-abal itu. Ini Iya. Itu juga kelompok-kelompok yang sama yang melakukan. Psikologis orang buron itu, ya itu 1 tahun kok Pak. Ya. Saya dulu satu satgas dengan Bang Novel kan kita sebenarnya buronan banyak ya, karena kan koruptor punya uang banyak, takut juga dia, males juga dia ditahan gitu ya, walaupun di penjara ya kalau kita lihat kan mewah gitu ya, nggak mau juga dia. Dan itu ya ingat penjab kelas kakap, ya konglomerat, ya kemudian terkait uangnya banyak, ya kalau Harun Masiku dia aja pengen kerja jadi anggota DPR. Wah, dari mana apa dia problem lari? psikologisnya orang yang kabur lama-lama itu? Kalau saya Padahal- lihat ya dia menyembunyikan sesuatu, entah itu dia membuka perannya lebih besar atau tadi kata Bang Novel benar ya, kasus yang lebih besar. Dia menyembunyikan atau melindungi sesuatu ya? Betul. Bisa. Ya. Kamu yakin dia masih hidup? Kalau hidup Bang masih, karena Pak kalau hidup saya masih yakin, karena Masih yakin ya? dalam berbagai macam kasus ya justru tersangka-tersangka ini kan justru lebih aman dibandingkan dengan saksi ya kan. Kalau saksi kan ada yang dicelakai lah, ada yang meninggal lah malah gitu kan, ada yang ini dan sebagainya gitu. Tapi kalau tersangka ya dia kan, kalau kita rantai makanan, tersangka kan yang paling tinggi ya kan. Nah, dia bisa makan yang bawah gitu kan. Tujuan besar ini kan bukan hanya sekedar menangkap Harun Masiku, tadi berkata Bang Novel ya, kasus-kasus yang lain ya yang bisa lebih besar ya itu harus diungkap. Karena saya melihat ini kan sepertinya mencoba kubunya Hasto itu untuk meminimalisir ya, bahwa ini hanya Harun Masiku korban, Harun Masiku korban, kemudian ini hanya 400 juta ya, padahal kalau kita bicara mengenai kasus korupsi itu kan lihat figurnya ya, ini sekjen partai loh ya kan, yang harusnya menjadi teladan gitu kan. Kemudian dampaknya dia korupsi kan terkait dengan KPU, ini mencederai keadilan. Oh ternyata bisa loh KPU, Proses demokrasi. iya. Pendapat saya ya tadi bahwa ini bukan sekedar kasus kecil ya, tapi ini adalah kasus besar dilihat dari bagaimana prosesnya melakukan perbuatan korupsi. Menurut saya ini momentum buat Harun Masiku.
Kalau benar ada kaitan yang bersangkutan dengan kasus di baliknya ini, sampaikan saja. Karena nggak ada untungnya dia menyembunyikan sesuatu. Masa hidup dipakai buat nutupi urusan orang. Yes. Dan rugi bagi Harun Masiku kalau sebagian kejahatan itu bukan menjadi tanggung jawabnya, tapi dia harus tanggung. Betul. Karena seluruh tuduhan dan sinyalemen itu diarahkan kepada dia, dan dia harus telan itu. Ya. Inilah saatnya untuk berpikir ulang bagi Harun Masiku untuk mencoba keluar dari persembunyian dan menyatakan sebenarnya.